Negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya Gorbachev. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, sosialis. Ekonominya sosialis. Akidah agamanya komunis. Tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme. Mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikirannya. Kata Marxis, Tuhan itu, agama itu hanya opium, candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet, dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil, dan negara tidak sebesar dulu lagi. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin lalu Великой Победы! Ура! Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land, tanah. Orang Kurdi punya tanah namanya Kurdistan. Merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Digali pasir tanah di kamar itu, lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran, memakai metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Tidak melihat Quran, tapi hafal Al-Quran. Gelap. Di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran. Lalu kemudian ada seorang namanya Ataturk. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Semua perkumpulan-perkumpulan pengajian dibubarkan. Masjid Hagia Sophia dirubah menjadi museum. Salat, berdoa tidak boleh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Turki.
Saya tidak bisa membayangkan seandainya kita mendapat musibah seperti itu, lalu pemimpin mengatakan tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Oh, bagaimana bunyi azan kita? Pokoknya yang namanya Islam mesti dihabisi. Ulama kalau tidak mau ikut sama dia di penjara. Dia adalah Badi'uz Zaman, Said Nursi. Tapi di tengah penjara dia tetap menulis renungan-renungan dia tentang Al-Quran. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Ataturk mati. Sampai akhirnya semua orang-orang yang zalim ingin menghilangkan Islam, semuanya berakhir dengan mati. Firaun mati, Namrus mati, Qarun mati, Borkeba mati, Ataturk mati, Gorbachev mati. Semua mati. Kita semua akan mati. Tinggal kita memilih mau mati jadi nama apa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan azan pakai bahasa Turki. Berdoa tidak boleh bahasa Arab. Tempat orang berkumpul ramai-ramai ditutup. Masjid Hagia Sophia menjadi museum. 1924 Khalifah Turki Utsmani Sultan Abdul Hamid dilengserkan, dijatuhkan. Sekarang tahun 2022, tidak lama lagi 2024, 100 tahun, 1 abad Ataturk. Apakah Islam hilang di Turki? Malah yang jadi museum dulu sekarang dirubah jadi masjid. Dia berharap masjid-masjid yang lain berubah jadi museum. Ternyata museum yang dia buat itu sekarang berubah jadi masjid dan berkumandang suara azan dengan bahasa Arab. Dari menara yang tinggi bersaut-sautan antara Masjid Blue Mosque, antara Masjid Sultan Ahmad dengan Masjid Hagia Sophia. Apa yang terjadi dengan Turki? Kenapa Turki tidak berhasil disekulerkan? Kenapa Islam tidak hilang? Karena ada ulama yang bergerak dengan pendidikan. Namanya Sulaiman Hilmi Tunuhan. Di mana saja penjuru bumi dunia sekarang, dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia, Australia, ada tempat orang menghafal Quran. Barokah dari seorang ulama, Sulaiman Hilmi Tunuhan. Dialah yang membuat cikal bakal Sulaimaniyah. Kesimpulannya adalah jangan takut dengan penguasa yang zalim.